Hai sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Dema kembali menjumpai Anda di dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Teman-temanku, terima kasih untuk dukungan teman-teman semua, uh, baik itu VTubers, YouTubers, dan juga teman-teman yang mungkin tidak senang dengan video-video saya. Terima kasih semuanya, saya doakan dan harapan saya Anda semuanya sehat, kuat di dalam mengerjakan apapun, dan sukses buat Anda semua. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita dilahirkan di dunia ini. Pertama kali kita dilahirkan sudah menangis. Waktu kita dilahirkan kita tidak ketawa, tetapi kita menangis. Artinya apa? Kita masuk di dalam dunia ini dengan penuh air mata dan perjuangan. Dan selama kita masih hidup, tugas kita adalah berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, berusaha untuk orang-orang yang ada di belakang kita, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan, saya tahu Anda ya, ada yang mungkin Anda yang melakukan banyak hal, ya, mencoba ini gagal. Tetapi minimal kita melakukan bagian kita, ya. Jangan pernah menyerah di dalam kehidupan ini. Satu saat Anda akan dipertemukan hal-hal yang merubah hidup Anda. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, jangan pernah tawar hati, jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan jangan takut untuk gagal, ya. Saya pun melakukan hal yang sama, teman-teman, ya. Tetapi ketika kita gagal dan mengurung diri dan meratapi nasib, itu tidak akan merubah hidup kita. Justru akan menambah hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita survive, maka percayalah, dengan hati dan motivasi kita yang murni, Anda akan dipertemukan jalan-jalan yang terbaik. Saat ini teman-teman, saya akan langsung membahas suatu topik yang menarik pada saat ini, ya, yang masih berkaitan tentang VTube. Judulnya adalah bagaimana masa depan VTube beberapa tahun ke depan, ya. Seperti yang kita lihat, orang di luar sana menjelek-jelekan VTube dan menampilkan sisi-sisi negatif daripada VTube. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada teman-teman adalah jangan melihat VTube hanya dari negatifnya saja, dari perkataan orang, dari sisi negatif, tetapi lihatlah VTube secara keseluruhan. Haters di luar sana, Anda harus bertanya, kenapa VTube semakin dinyinyir, semakin banyak orang yang masuk? Karena memang tidak bisa kita bantah dan kita tidak bisa membohongi bahwa sesuatu yang bagus pasti disukai oleh banyak orang. Dan inilah yang terjadi di VTube. Semakin banyak orang yang nyinyir, ya semakin juga tidak bisa dipungkiri semakin membludak member VTube. Ya, ada orang yang bertanya, berkomentar di video saya, laporkan aja. Tetapi VTube dan manajemen VTube bukanlah orang yang jahat. Dia hanya menonjolkan apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat untuk orang banyak, teman-teman. Tidak perlu, biarkanlah orang menyinyir, ya. Tetapi waktu dan bukti yang akan memperlihatkan semuanya, ya. Seiring dengan waktu, Anda akan lihat sebenarnya apa itu VTube, ya. Orang di luar sana mengatakan bahwa 3 bulan ponzi udah habis. Sekarang VTube mendekati 1 tahun, tambah banyak membernya. Ada apa sebenarnya dengan VTube? Nah, ini yang perlu harus pertanyakan teman-teman di luar sana yang nyinyir VTube. Teman-teman bisa menyimak video ini baik-baik dan bisa membagikan video ini ke teman-teman Anda yang mungkin lagi khawatir dan ragu dan resah karena VTube dijelek-jelekan oleh banyak orang di luar sana. Saya mau sampaikan begini ya teman-teman. Apa itu VTube? VTube adalah aplikasi video dikelola oleh PT Future Viewtech dan terdaftar di situs Kominfo pada 10 Maret 2020, ya. Dalam kurung 02376
djai.pse/03/2020 ya. Jadi ini adalah nomor yang ada di Kominfo. Kemudian konsep kerja Fitup sederhana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Fitup ya, yang banyak, yang ramai dibicarakan di luar sana ya. Nah, visi Fitup begini teman-teman. Perusahaan yang bergerak di big data dengan konsep sosial digital advertising melalui skema profit sharing. Itulah Fitup. Apakah Fitup money game? Ya. Ciri-ciri bisnis yang menggunakan skema money game adalah perusahaan bisa mencetak saldo sebanyak mungkin, bisa mencukupi semua kebutuhan top up yang dilakukan oleh membernya. Perusahaan sewaktu-waktu bisa menutupi aplikasi dan membawa lari semua uang member. Otomatis saldo yang dibeli oleh member tidak ada artinya lagi. Itulah skema money game ya. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa di Fitup itu tidak mencetak viewpoint, tetapi viewpoint murni dihasilkan oleh member-member. Makanya kenapa terjadi jual beli, karena ada yang punya Fitup dibeli oleh orang yang ingin fast track ya. Sekali lagi, nah, apakah Fitup termasuk skema Ponzi? Skema Ponzi merupakan skema yang digunakan sejak zaman dahulu dan tetap ada hingga sekarang dengan bentuk yang berbeda-beda. Biasanya berkedok sebuah investasi yang menggiurkan ya. Hal ini yang wajib dan selalu ada dalam skema Ponzi adalah pembayaran di depan. Kenapa prinsip Ponzi adalah membayar member lama dengan member baru, sehingga tidak ada lagi member baru yang bergabung, maka tidak ada lagi uang masuk ke pemilik bisnis. Jadi prinsip skema Ponzi adalah membayar di awal ya. Apa yang disebutkan oleh orang tua itu ya, itu seperti itu Ponzi. Termasuk saya sempat mempelajari yang dibahas ya kemarin yang Alimamah ya, juga seperti itu, menyetor dana di awal. Sedangkan di Fitup itu teman-teman, kita tahu bahwa perusahaan membakar 10 VP atau $10 untuk setiap member ya. Jadi dia membakar $10 untuk member ya. Jadi itu bagusnya. Artinya kita diberikan gratis 10 V point lewat proses 40 hari. Apakah Fitup termasuk MLM? Multi level marketing adalah sistem yang disebut sistem akar, di mana downline selamanya tidak akan pernah berada di atas upline. Upline berhak menerima komisi dari level 1 di bawahnya hingga level downline paling bawah. Fitup juga menerapkan sistem referral. Yang membedakan adalah upline hanya mendapatkan bonus 5% pendapatan member yang berada di level di 1 di bawahnya, atau sering disebut direct referral. Untuk member 2 hingga ke bawah yang didapatkan hanya berupa tim exposure ya. Jadi kita di Fitup level kedalaman kita hanya mendapatkan namanya tim exposure, atau pada saat orang dibawa kedalaman kita itu menukar. Tapi yang kita dapatkan hanya level pertama ya. Jadi di Fitup itu bisa orang di bawah kita itu lebih sukses dari upline. Jadi kesuksesan di Fitup itu ditentukan dari kerja keras dan strategi Anda sendiri ya. Apalagi kalau sudah mau masuk di tahap goal, nah itu kelihatan ya. Anda yang di bawah bisa lebih cepat naik peringkat ketimbang yang di atas Anda. Jadi fair teman-teman ya. Kemudian apakah Fitup bisa bertahan lama ya? Bisa, jika dilihat dari visinya. Fitup akan menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan saat ini baru beroperasi di Indonesia, sehingga Fitup akan berjalan bertahun-tahun lamanya untuk beroperasi di seluruh negara Asia Tenggara. Dan kemudian ketika telah menjadi perusahaan big data terbesar, aset perusahaan akan sangat tinggi. Jadi untuk apa menutup perusahaan yang beraset tinggi? Di masa depan apakah Fitup bisa membayar semua VP yang dimiliki member? Jawabannya bisa. Ada banyak
strategi bisnis dimainkan oleh pihak VTube untuk tetap membayar VP member. Yang pertama, melebarkan sayap ke bidang e-commerce, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh VTube. Ya. Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang belum masuk di fase e-commerce? Ya, katanya bulan 2 tanggal 31 lah ya. Ya ngapain pusing ya orang yang di luar sana. Kenapa sampai saat ini belum masuk di fase e-commerce? Karena VP yang dihasilkan oleh member itu sangat sedikit. Jadi untuk member saja itu tidak cukup, apalagi ketika membuka e-commerce yang dimana terjadi transaksi di dalamnya dengan menggunakan VP. Ada barang-barang yang akan dijual dan tentunya untuk menggunakan transaksi itu adalah VP. Maka sampai saat ini, makanya teman-teman kalau misalnya join dan ingin fast track itu lebih bagus, karena VP itu lebih cepat dihasilkan dan VP bisa lebih cepat beredar di pasaran, khususnya di member-member. Makanya sampai saat ini fase e-commerce itu belum dibuka ya. Jadi seperti itu jawabannya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan perizinan OJK ya. Kenapa bukan ranah OJK yang harus mengurusi aplikasi VTube? Karena sekali lagi saya bilang bahwa bukan LJK. Pertama kali kita mengingat Grab, maka yang terlintas di pikiran kita adalah transportasi. Tapi kenapa Grab tidak berkaitan langsung dengan perhubungan, perizinan perhubungan? Karena Grab hanya aplikasi layanan dan yang mengurusi izin itu adalah orang yang menggunakan motor. Jadi orang yang menjalankan motor itu yang menggunakan layanan aplikasi Grab, itulah yang memiliki izin perhubungan, kecuali Grab itu yang punya motor-motor, ya kan? Tetapi kalau ada driver yang ingin menggunakan aplikasi Grab, maka dia sendiri yang mengurus izinnya. Sama juga dengan VTube, ya. Bukan lagi VTube yang langsung berurusan dengan OJK, tetapi orang-orang yang melakukan transaksi di dalamnya yang diurusi oleh bank-bank itu, ya. Jadi kalau misalnya saya ingin bertransaksi, saya hanya menggunakan aplikasi VTube, maka saya yang berurusan dengan bank-bank, ya, Bank Indonesia itu di dalamnya ada potongan-potongan pajak atau transaksi lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa aplikasi VTube adalah layanan. Tetapi aplikasi VTube ada orang bisa menjadikan sebagai lahan bisnis, ya. Ya perizinannya di mana? Ya orang-orang yang menggunakan aplikasi itu yang punya pajak, potongan pajak dan lain-lain sebagainya yang berkaitan. Makanya kita hanya berurusan dengan Kominfo, ya. Dibawahi oleh Kementerian Kominfo yang tadi saya sudah sampaikan nomornya, supaya Anda tidak selalu berputar-putar di masalah seperti itu padahal Anda tidak mengerti, tapi kan kelihatan tujuan Anda hanya menyinyir dan mencari kesalahan. Nah, sekali lagi buat para teman-teman di luar sana member VTube, kalau keyakinan saya VTube adalah aplikasi yang sangat bagus di era ini, era milenial, ya. Ada orang di luar sana mengatakan bahwa VTube kerjaan kaum rebahan. Wow, itu keren. Gak apa-apa lah mereka mengatakan kaum rebahan. Sekarang kaum rebahan, saya akan memberikan contoh. Kita rebah-rebahan di rumah kita. Kita mengorder makanan misalnya. Tidak lama kemudian rumah diketok-ketok oleh pengantar makanan. Dilakukan di mana? Dilakukan saat rebahan. Kita mau order Grab. Kita rebahan, kita mau pergi ke mall misalnya. Kita rebahan order Grab. Tidak lama kemudian datang mobil. Itulah kerjaan kaum rebahan. Ya. Jadi tidak lagi kita keluar rumah, pergi di pinggir jalan kemudian tahan taksi. Itu kerjaan orde lama dan ejaan lama dan rekan-rekan yang lain. Nah, sekarang di VTube mereka bilang kaum rebahan. Wah, enak. Kita rebah-rebah kerja, lihat view point bertambah. Main di aplikasi VTube, view point bertambah dan nyata masuk di dalam rekening. Itulah kerjaan kaum rebahan. Jadi kaum rebahan itu adalah kaum yang smart, ya. Buat mereka tidak masuk akal
Tetapi biarlah mereka selalu mencari akal, mencari sesuatu yang masuk di akalnya, dan tidak sadar mereka ada dalam kehidupan Orde Lama dan mengikut apa yang disampaikan oleh ejaan lama, teman-teman. Saya sekali lagi, saya tidak menyinyir siapapun, tetapi inilah fakta yang saya buka. Kalau Anda bilang nyinyir, ya memang faktanya ejaan lama, tidak salah. Kemudian kalau dia bilang lulusan IT S2 luar negeri, ya itulah faktanya, dia yang ngomong. Sedangkan saya tidak pernah bilang kita adalah manusia, tetapi dikatai bebek dungu, yang mana lebih tidak masuk akal, ya kan? Jadi teman-teman di luar sana yang bisa menilai mana perkataan yang bagus, mana yang sesuai fakta, dan apa yang saya lakukan selama ini hanya membuka. Mereka menyinyir VTube, mencoba menjelaskan aplikasi, mencoba menjelaskan marketing plan yang tidak sesuai, ya, mengatakan dan hal-hal yang lainnya yang banyak disampaikan, selalu menyinyir VTube, dan saya membuka bahwa itu tidak seperti itu. Jadi apakah ada yang salah dengan apa yang saya lakukan? Jadi teman-temanku di luar sana, VTubers, juga yang tidak senang dengan VTube atau YouTubers, teman-teman bisa melihat dan menilai perbandingan apa yang saya lakukan. Kemudian masalah kantor, saya sudah membuka kepada Anda semua bahwa sekelas Jack Ma saja memulai usahanya dari apartemen kecil. Bahkan Amazon yang terkenal, ya, mulai usahanya dari garasi mobilnya. Kita kemarin saya udah buka di video saya bahwa kita menggunakan office virtual. Karena kenapa? Karena office yang fisik besar-besar, apalagi masa pandemi, tidak relevan. Saya sudah menyampaikan bahwa semua layanan ada di aplikasi support VTube dan admin VTube, ya. Jadi ada yang bertanya, di mana CEO-nya? CEO-nya orang Cina, orang Chinese, berkebangsaan Cina. Saya tidak tahu sekarang di mana. Kalau saya tahu, saya tunjukkan. Ngapain urusi sampai segitu, ya? Dia lagi makan apa, dia pakai baju apa, ngapain? Ya, kita saja memberi VTube, kita lakukan nonton kumpul Vipoin, enggak usah urusi lagi. Ini siapa yang buat nih? Iya kan? Saya jadi YouTuber, saya nggak usah. Saya baru belakangan tahu, berapa bulan yang lalu baru ternyata yang punya aplikasi itu adalah perempuan, iya kan? Tapi sebelumnya mana saya tahu? Apakah saya bertanya di mana sekarang? Ngapain? Pakai baju apa? Dimulai usahanya dari mana? Saya nggak tahu YouTube dia mulai dari mana. Tetapi ya sekarang banyak orang menikmati dolar, itulah pengaruh. Jadi kalau Anda masih mencari di mana tempatnya, udah ketinggalan zaman, bro. Itu zaman Orde Lama. Orde Lama itu selalu mencari-cari kantor. Tetapi berapa banyak kantor yang punya kantor tapi kantor tipu-tipu, kantor punya kantor besar tapi tidak ada efeknya ke masyarakat. Yang masih relevan dengan kantor sekarang adalah pembiayaan, datang bayar mobil, PDAM, ya, datang komplain air tidak jalan, bocor pipa atau listrik, mati lampu, apalagi dan yang lain-lain. Tapi kalau startup yang berkaitan dengan aplikasi, ya dimulai dari kamar kecil saja boleh, cuma menggunakan laptop atau perangkat-perangkat lainnya, server, ya sudah selesai. Jadi kalau Anda masih mencari kantornya heboh bagaimana? Ketinggalan zaman, bro. Sekarang zaman milenial, mikir, cerdas. Salam cerdas Indonesiaku, ya. Dan sekali lagi saya mau bilang, sebenarnya saran Pak Chandra sih saya ingin kerjakan, ada beberapa yang disarankan seperti jual gorengan. Saya ingin jual gorengan, tetapi saya kadang kerja kantoran atau lagi nge-YouTube gitu, tidak sempat harus tunggu terus. Jadi kalau saya jual gorengan kan harus tunggui di pinggir jalan gitu. Jadi saya tidak sempat nge-YouTube atau ini. Nah, tapi kalau VTube kan di kantor atau di mana, tadi lagi barusan saya ikut acara, kerjakan berapa misi, kan simple. Kemudian disarankan aplikasi Raja View, kurang cocok buat orang yang bukan YouTuber. Raja View itu cocok untuk YouTuber, tetapi itu pun harus hati-hati karena siapa tahu pada saat ditinjau untuk monetisasi channel Anda tidak lolos. Sekali lagi saya tidak menjelek-jelekkan, tetapi untuk Raja View tidak relevan buat orang-orang yang bukan YouTuber. Orang yang kerja kantoran, anak sekolah yang 17 tahun ke atas kan kurang cocok, atau ibu-ibu
Nah, itu khusus untuk YouTuber. Jadi sekali lagi, VTube teman-teman adalah aplikasi keren di zaman ini buat saya. Karena itu, kalau Anda yang penasaran tentang VTube, hubungi leader-leader, hubungi teman-teman Anda di luar sana. Saya tidak pernah mengajak untuk secara pribadi sejak saya membuat video, karena tujuan saya adalah hanya mendorong, memberikan wawasan kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa masuk di dalam sistem-sistem yang bisa membuat perubahan bagi hidup kita. Dan menurut saya sistem VTube adalah sistem yang keren, fair, di mana kita bisa mengajak teman, kita dapat keuntungan, kita nonton dapat keuntungan, bahkan keuntungan yang lainnya yang kita bisa dapatkan di VTube. Dan itu sahabatku dimanapun berada, sukses buat Anda dan sehat selalu.